Jemaat Tuhan yang berbahagia, Shalom. Shalom. Selamat malam, selamat beribadah dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Perayaan firman dalam ibadah ini adalah Penatua Jonias Petrus de Fretes. Jemaat, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Jemaat Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga kami untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita angkat Mazmur puji-pujian yang terambil dari pembacaan Mazmur 150 ayat pertama sampai dengan 6. Dan marilah kita membaca seperti biasa kita membaca Mazmur. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Malam hari ini lagi ya Tuhan, kami anak-anak-Mu dalam persekutuan ibadah rumah tangga melalui streaming dan juga untuk keluarga yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan, kami bisa mendengarkan firman-Mu dan bisa melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena selaku anak-anak-Mu kami sudah bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Matius 9 ayat 9 sampai 13 yang menyatakan, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu itu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka pada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di malam hari ini yang kita baca dari kitab Matius 9 ayat 9 sampai 13 dengan judul renungan malam hari ini yaitu "Ikutlah aku, bukan ikutlah aku." Pembacaan yang sangat luar biasa dan tindakan Kristus pada bagian ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, begitu sangat luar biasa dan sangat membuat kita semua terpikau melihat apa yang Tuhan Yesus perbuat bagi kita dalam firman Tuhan yang dibacakan di malam hari ini. Yaitu ketika seorang ahli Taurat mau mengikut dia berkata bahwa dia tidak memiliki rumah untuk berteduh dan bernaung. Tetapi ketika Yesus Kristus melewati seorang pemungut cukai, Yesus malah memanggil dia untuk mengikut Yesus. Bapak Ibu, ini benar-benar sesuatu yang sulit diterima. Seorang pemungut cukai memiliki posisi yang sangat rendah bagi masyarakat Yahudi pada waktu itu. Ajaran dari para rabi waktu itu mengatakan bahwa pemungut cukai merupakan
orang yang sangat cemar. Kerohanian mereka sangat kotor dengan kulit orang yang berpenyakit kusta. Mereka harus dihindari kalau berpapasan di jalan. Pertanyaannya, mengapa pemungut cukai begitu dibenci? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kemungkinan karena banyak dari mereka sangat senang mengambil keuntungan, sehingga pada waktu memungut pajak lebih dari seharusnya. Misalnya untuk pemungut cukai diambil hanya 10%, tapi mereka ambil lebih dari 10% itu, misalnya 20% untuk keuntungan pribadi mereka. Mereka juga dianggap sebagai alat bangsa atau penjajah untuk menindas orang Israel. Mereka begitu kotor dan korup, mereka memperkaya diri di tengah-tengah bangsa yang sedang mengalami kesulitan begitu besar dengan cara menyerap uang dari bangsa sendiri untuk diberikan kepada kerajaan Romawi. Tentu wajar kalau orang Yahudi sangat membenci mereka. Mereka mendatangkan kebencian itu pada diri mereka sendiri. Jadi mereka adalah pendosa besar, perampok dengan jabatan dan pengkhianat Israel. Bapak Ibu, apakah baik kalau Yesus Kristus mengangkat orang seperti ini di dalam kelompoknya? Tentu tidak. Orang ini adalah sampah yang mengeruk keuntungan di tengah-tengah kesulitan orang lain. Tetapi bagaimanakah Yesus menilai orang ini? Yesus bukan saja tidak menghindari pemungut cukai ini, Yesus bahkan mengundang orang ini untuk mengikuti dia, mengikuti Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus datang untuk mengampuni orang berdosa atau manusia berdosa. Dia datang untuk memberikan kelepasan atas dosa bagi orang-orang yang berdosa. Dia datang ke dalam dunia tetapi tidak dipengaruhi oleh dunia ini. Dia datang memberikan perubahan yang sangat penting bagi dunia ini, yaitu memanggil orang berdosa untuk bertobat dan kembali kepada Dia, yaitu Yesus Kristus. Tetapi pemanggilan orang berdosa ini hanyalah bagian dari hal besar yang sedang Dia kerjakan, yaitu memulihkan kerajaan surga di bumi ini. Dia melenyapkan penyakit dan dosa dari tengah-tengah umat. Dia membawa kembali umat Tuhan kepada damai sejahtera, hidup bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya panggilan Matius ini berada di tengah-tengah narasi tentang mujizat kesembuhan yang Kristus sedang kerjakan. Dosa seperti juga penyakit akan dilenyapkan di dalam dunia ini ketika Allah menyatakan kerajaannya. Kedatangan Kristus memberikan tanda bahwa dosa dan penyakit sedang dan akan ditaklukkan dan dihancurkan sama sekali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa Kristus harus melakukan ini? Karena Dia berbelas kasihan.
kepada umatnya yang terus dikurung oleh dosa dan segala kelemahan karena pemberontakan mereka kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita yang berdosa. Tuhan memilih untuk menunjukkan belas kasihan-Nya yang mempermalukan semua pimpinan agama dan orang-orang saleh. Karena di tengah-tengah kesalehan dan wibawa agama mereka, ternyata mereka gagal berbelas kasihan. Mereka hanya tahu memelihara kelompok mereka dan merasa terganggu jika ada anggota kelompok lain bergabung dengan mereka. Tetapi Tuhan Yesus tidak hendak menggabungkan orang berdosa ini ke dalam kelompok saleh. Dalam tanda kutip ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus hendak memanggil orang berdosa dan membuang kelompok saleh tersebut. Siapa yang gagal mempelajari belas kasihan Allah tidak mungkin memiliki kerohanian yang sejati. Kerohanian yang sejati dan kerohanian palsu yang dianut oleh para pemimpin agama Yahudi tidak punya tempat untuk orang lain yang berbeda. Orang lain dari golongan rohani yang beda akan dianggap sebagai gangguan mereka. Maka di dalam pembacaan kita, di dalam ayat yang ke-13, Tuhan memerintahkan Tuhan Yesus memperingatkan mereka, siapa yang mengerti isi hati Tuhan yang penuh belas kasihan, dia pasti akan mengerti mengapa Tuhan Yesus memanggil orang berdosa seperti Matius dan menjadikan dia muridnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang yang harus menjadi perhatian kita adalah apakah kita membentuk kelompok eksklusif yang merasa nyaman dengan sesama kita dalam pengertian yang sangat sempit. Bisakah kita bergaul dengan orang berdosa tanpa terseret oleh dia? Atau kita lebih senang berada di dalam kelompok kita yang nyaman, di mana semua orang ada di dalam level rohani? Ini bukan kelompok yang Tuhan mau, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan akan membubarkan kelompok eksklusif seperti ini. Menyuruh mereka pergi dan belajar lagi. Di dalam bacaan kita, Matius 9 ayat 13. Biarlah kita memiliki hati yang penuh belas kasihan seperti Tuhan Yesus. Apakah yang diperlukan untuk meneladani Tuhan Yesus di dalam hal ini? Yang pertama adalah Tuhan Yesus memanggil orang berdosa untuk mengikut Dia, bukan sebaliknya. Gereja memanggil orang berdosa untuk mengikuti Tuhan Yesus. Kita memanggil orang berdosa untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Di dalam itu bisa kita baca Bapak Ibu dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Gereja tidak boleh menjadi pengikut dunia. Gereja mengikuti kepalanya yaitu Kristus. Bolehkah gereja mengubah diri menjadi sama dengan dunia ini? Tentu tidak Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak mengadopsi cara-cara yang berdosa, tetapi Dia memanggil orang berdosa untuk mengikut Dia. Dan Tuhan Yesus memberikan perubahan
Dan itu hanya dapat terjadi jika dia memiliki identitas yang jelas dan posisi yang benar dan kudus. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus dengan kekudusan dan kebenaran yang mutlak sekarang rela berelasi dengan orang berdosa dengan begitu dekat. Dia bahkan bersama-sama dengan para pemungut cukai dan Matius makan bersama-sama. Ini adalah hal yang sangat dihindari oleh orang Farisi dan para ahli Taurat. Mereka tidak mau dianggap bersekutu dengan orang-orang berdosa. Mereka menafsirkan di dalam Mazmur 1 ayat 1 dengan cara yang salah. Jika di dalam Mazmur ayat 1, Mazmur pasal 1 ayat 1 berbicara tentang pengaruh dan cara hidup mereka, mereka menafsirkan ayat itu sebagai larangan untuk bergaul dengan orang berdosa. Paulus mengatakan bahwa itu adalah hal yang mustahil di dalam 1 Korintus 5 ayat 10. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak diperintahkan untuk memboikot dunia ini. Kita diperintahkan untuk tidak mengikut cara dunia. Tidak mengikut cara dunia, tetapi terjun ke dalam dunia dan bergaul dengan orang-orang di dunia ini. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga Bapak Ibu, Tuhan Yesus memposisikan dirinya sebagai tabib atau dokter dan memosisikan orang berdosa sebagai orang sakit. Dia tidak memosisikan orang berdosa sebagai kaum reprobat yang tidak mungkin bisa diselamatkan. Dia tidak mengutuk mereka dan membuang mereka walaupun dia berhak melakukan itu. Sebaliknya dia memanggil kembali mereka dengan tujuan mengobati penyakit mereka dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, janganlah kita menjadi sombong. Kadang kita lebih ketat daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam memperlakukan orang lain yang masih hidup di dalam dosa. Ya, kadang kita juga jauh lebih ketat dan tidak sabar kepada orang lain yang belum dewasa secara rohani. Tuhan Yesus jauh lebih menerima, lebih sabar, dan menanti daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Sayangnya seringkali kita mengambil posisi para orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat di dalam menilai orang lain yang belum dewasa di dalam kerohanian. Kadang kita menghakimi mereka, memberikan lebar cemar kepada mereka, menghindari mereka, dan tidak mau berurusan dengan mereka. Celakalah dokter yang mempunyai banyak pengetahuan kesehatan tetapi menghindari orang yang sakit. Celakalah orang yang rohani yang mengenal Tuhan lebih dari yang lain tetapi menghindari orang berdosa. Celakalah orang yang nyaman di dalam kelompok kecilnya dan menghakimi semua orang lain tanpa mau bergaul dan terlibat di dalam kehidupan orang berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus datang kepada kita semua sebagai
orang yang sakit. Jadi kita semua ini diibaratkan sebagai orang yang sakit. Dan Tuhan Yesus datang ingin mengobati kita sebagai orang yang berdosa atau yang sakit. Ia hendak mengembalikan kehidupan yang Allah rancangkan sejak semula kepada kita. Jadi kita jadi mengerti ketika ia datang ke dunia, bersukacita kembali sebab harapan untuk hidup dalam kekudusan atau iman yang sehat menjadi kenyataan yang bisa dialami kembali baik secara pribadi maupun kolektif dalam persekutuan dan masyarakat. Yesus tidak ingin kita menjadi pengikut yang meninggalkan kawan-kawan yang sakit. Ia menginginkan kita menyehatkan diri kita secara jasmani dan rohani. Kemudian pergi bergaul dengan mereka. Hadir secara normal dan tidak melebih-lebihkan predikat kekristenan yang lebih menonjolkan atribut sosial kerohanian. Tapi mengabaikan hakikat kekristenan itu sendiri, yakni anugerah kasih-Nya. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita dan kita masuk dalam doa syafaat. Dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang diucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kekal kudus, Bapa yang kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan dan agungkan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Malam hari ini ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami anak-anak-Mu di sepanjang kehidupan kami di malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami menaikkan pujian syukur dan terima kasih karena sepanjang hari ini Bapa sudah menyertai kami dari pagi hingga malam hari ini. Kami masih terus merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tuhan masih memberikan kami napas hidup yang sangat luar biasa. Menjadi ucapan syukur kami bagi Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang telah kami baca dan kami renungkan di malam hari ini. Kiranya firman ini dapat hidup di dalam hati kami dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita hidup adalah saling berbelas kasih. Seperti ajaran-Mu Tuhan yang dengan rela hati hidup dan mati menyerahkan diri untuk menebus dosa kami yang berdosa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kami berdoa untuk keluarga kami, untuk jemaat kami. Di dalam melakukan aktivitas dan kerja, Tuhan mau tetap memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, agar mereka terlindungi di dalam sakit, penyakit, maupun dalam segala pencobaan yang dialami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami berdoa untuk persekutuan gereja GPIB Jemaat Cipecang. Dengan begitu banyak jemaat yang Tuhan hadirkan di tempat ini, di tengah-tengah masyarakat yang hidup bermajemuk ya Tuhan. Tuhan, ajarilah kami untuk kami saling menghargai dan menghormati di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ajar kami Bapa supaya kami lebih mengerti firman-Mu dan melakukan itu dalam kehidupan kami, di rumah kami, keluarga kami, di tempat pekerjaan kami, bahkan di tengah masyarakat kami, bangsa dan negara. Agar di mana kita ada, di situ kita membawa kasih karunia dan damai sejahtera bagi orang-orang yang melihat kehadiran kami selaku anak-anak Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, malam hari ini kami juga berdoa kepada teman-teman presbiter, pendeta, diaken, penatua dalam melakukan tugas pekerjaan pelayanan. Tuhan mau tetap memberikan kesehatan kepada kami, Roh Kudus, Roh Hikmat, agar kami menjadi pelayan firman dengan penuh kerendahan hati. Kami juga berdoa Bapa untuk teman-teman pelayan Pelkat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan mereka juga. Tuhan memberkati dan melindungi, memberikan kesehatan kepada mereka. Dan juga untuk teman-teman karyawan kantor, unit-unit misioner, Tuhan juga memberkati dalam setiap pelayanan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau jamah, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Dan Tuhan memberkati para tim dokter, suster dan perawat dalam tugasnya untuk mengobati orang-orang terkasih kami ini ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang merayakan hari ulang tahun perkawinan dan hari ulang tahun di bulan ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati di dalam pertambahan usia, mereka lebih lagi datang untuk menyerahkan diri di bawah naungan kasih Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan malam hari ini untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden dan seluruh staf menteri dari pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah. Bahkan pemerintahan terkecil RT RW juga Tuhan memberkati. Supaya semua tatanan masyarakat berjalan sesuai dengan kehendak dan bimbingan-Mu ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab, Mazmur 50 ayat 23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatannya ya dari Allah, akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa syukur, kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, warta jemaat untuk malam hari ini mengingatkan untuk jemaat, ibadah keluarga akhir tahun akan dilaksanakan pada hari Rabu 9 Desember 2020 pukul 19.00 WIB bertempat di Gedung Gereja Cipecang. Ibadah ini akan dilaksanakan secara live streaming untuk seluruh warga jemaat untuk melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Dan di gedung gereja hanya dihadiri oleh anggota majelis jemaat serta pengurus pelkat dan pelayan PAPT. Demikian untuk menjadi perhatian. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Dari padang gurun suara terdengar, persiapkan jalan bagi Tuhanmu. Ratakanlah bukit gunung dan lembah, luruskanlah juga tanah berlaku.
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.